Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lanad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummah. وَبَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِنَّا يَتْلُو عَلَيْنَا آيَاتِهِ وَيُزَكِّينَا وَيُعَلِّمُنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْجَمَّةِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهَا خَيْرَ عِصْمَةٍ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في سطر كلمة sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan takunu lana nuran min kulli dhulmah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda, Allah mencintai Anda, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadits Arba'in Nawawi, hadits yang nomor 1. Perlu diketahui bahwa hadits Arba'in Nawawi ini berisi 42 hadits yang menerangkan tentang inti ajaran Islam, yang mana para ulama mensyarah hadits Arba'in Nawawi ini menjelaskan menjadi berbagai macam kitab. Di antara kitab yang penjelasannya paling lengkap itu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam, yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Indonesia. Dan juga syarah-syarah yang lainnya, syarahnya Ibnu Daqiq Al-Aid, syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan yang lain-lain. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadits yang nomor 1, yaitu tentang pentingnya niat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul awal. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, hadits yang nomor 1. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dia mendapatkan pahala dan ganjaran. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan, yaitu ia tidak mendapatkan pahala dan ganjaran. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan dua imam ahli hadis. Yang pertama-tama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang disingkat menjadi Imam Al-Bukhari. Dan juga Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang disingkat dengan Imam Muslim. Semoga Allah meridhai kedua imam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam ahli hadis tersebut di dalam dua kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini adalah hadis yang amat sangat agung, sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, ittafaqal ulama'u ala sihhatihi wa talaqihi bil qabul. Para ulama semuanya telah bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, dan semua ulama menerima hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari juga di dalam kitabnya Sahih Bukhari meletakkan hadis ini di bagian pertama. Seakan-akan hadis ini adalah merupakan kata pengantarnya. Kata pengantarnya. Ini untuk memberikan isyarat kepada kita, memberikan sinyal kepada kita semuanya bahwa semua amal perbuatan yang tidak diniatkan karena Allah, yang niatnya bukan karena Allah, fahuwa batil, maka amalannya itu batal. Tidak ada faedahnya di dunia dan tidak ada faedahnya pula di akhirat. Karena itu para ulama salafus saleh rahmatullahi alaihim ajmain memberikan komentar tentang hadis ini, di antaranya Abdurrahman ibnu Mahdi rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, lau sannaftul abwaba la ja'altu haditha Umara fil a'mali bin niyyah fi kulli bab. Ya. Seandainya aku menulis tiap-tiap bab dalam kitab itu, maka aku akan meletakkan hadisnya sahabat Umar ibn al-Khattab ini, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat, di setiap bab. Di setiap bab. Kenapa? Supaya ingat terus tentang pentingnya niat yang ikhlas. Beliau juga mengatakan pula, man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadits innamal a'malu binniyat. Ya. Barang siapa yang ingin menulis kitab, nulis buku, maka hendaklah memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Yaitu hadis ini ditaruh di halaman pertama, di permulaannya, untuk mengingatkan pentingnya niat. Dan ini dipraktekkan oleh para salafus saleh. Rata-rata di kitabnya salafus saleh itu hadis ini berada di awal kitabnya.
supaya kita memperhatikan niat, untuk menjaga niat. Jangan sampai niat kita keliru. Kemudian juga masih berkaitan dengan hadis ini tentang niat. Para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in membagi niat itu ada dua, masalah niat ini. Pertama-tama tujuan daripada niat itu adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, tujuannya niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya seperti ya, antara sholat duhur dengan sholat asar, antara puasa Ramadan dengan puasa Senin Kemis. Itu yang membedakan adalah membedakan niat. Atau juga untuk membedakan tamyizul ibadat minal adat, untuk membedakan ibadah dengan adat istiadat, rutinitas sehari-hari. Jadi membedakan ibadah dengan adat istiadat, seperti mandi janabah. Yang membedakan itu dengan mandi biasa adalah niatnya. Ya, mandi janabah dengan mandi biasa, mandi untuk mencari kesegaran, yang membedakan adalah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat itu bimakna tamyizil maksud bil amal. Maknanya niat yang kedua itu adalah untuk membedakan yang menjadi tujuan dalam beramal. Nah, ini yang penting, ini yang dibahas di sini. Jadi niat ini untuk membedakan apakah seseorang itu amalnya niatnya karena Allah ataukah untuk selain Allah. Inilah yang dibahas pada hadis ini. Yaitu bahwasanya kalau kita melaksanakan segala sesuatu itu maka niatnya adalah lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat. Setiap orang berbuat pasti punya niat. Dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Niatnya karena Allah, karena Rasulullah, ya dapat ganjaran, dapat pahala. Niatnya karena yang lainnya, ya tidak dapat ganjaran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung masalah ini. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 152. Allah berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada yang niatnya itu mencari dunia. Di antara kamu pula ada yang niatnya mencari akhirat. Nah, ada orang seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 67 Allah juga berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menginginkan dunia, sementara Allah menginginkan akhirat. Allah menyuruh kamu supaya niatnya itu mencari akhirat. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lainnya tentang macam-macam manusia, ada yang niatnya itu dunia, ada yang niatnya itu adalah akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang di dalam aktivitas kita semuanya niat kita adalah untuk mencari akhirat. Karena Allah Maha tahu niat kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain-lainnya, yang mana para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia nanti akan digiring tergantung niat mereka masing-masing. Di dalam riwayat yang lainnya, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Hanya saja manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Niatnya apa? Karena itu orang itu kalau niatnya akhirat ya, insyaallah hidupnya bahagia dunia akhirat. Tapi kalau orang niatnya itu dunia, maka dia akan rugi dunia akhirat. Ini sudah sunnatullah, sudah janji Allah, sudah hukum Allah, ketetapan Allah, enggak bisa dirubah lagi. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya.
dengan sanad yang para ulama menyatakan sahih, yaitu melalui jalan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang niatnya adalah dunia. Di sini ada lafaz yang berbunyi mangkanatid dunya hammahu. Ada juga lafaz yang lain berbunyi mangkanatid dunya niyatahu, ya. Barang siapa yang keinginannya atau niatnya adalah dunia, murni tujuannya dunia, Allah menjadikan urusannya itu bercerai-berai. Allah menjadikan kemelaratan di depan matanya, serta tidak datang kepadanya dunia, melainkan sekedar yang ditetapkan untuknya. Nah ini, jadi orang kalau niatnya itu adalah dunia, niatnya dunia, rugi. Urusannya oleh Allah dijadikan bercerai-berai, kacau semuanya. Kemudian kemelaratan tampak di depan mata. Yang terbayang hanya melarat, takut melarat saja. Dunia yang dikejar-kejar oleh dia itu tambah lari. Dunianya tambah lari, tambah tidak dapat cuma sedikit saja. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang keinginannya atau niatnya adalah akhirat, benar-benar niatnya akhirat, Allah mengumpulkan atau melancarkan urusannya, dan Allah menjadikan kecukupan di depan matanya atau di hatinya. Di hatinya cukup, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Masya Allah, niatnya akhirat, murni akhirat, maka Allah akan menjadikan urusannya lancar semuanya. Hatinya merasa cukup, tidak kekurangan suatu apapun, tidak takut melarat, tidak takut miskin. Kemudian dunia datang kepada dia, dunia datang sendiri, dalam keadaan dunia itu hina. Ini realita. Ini realita dan ini benar-benar telah terbukti. Sekarang kembali kepada kita sendiri, kita mau pilih yang mana. Hidup ini adalah kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang berakal, maka kita akan memilih akhirat. Dan kita tidak akan mengorbankan akhirat kita hanya karena dunia yang sepele, hanya karena dunia yang sedikit ini. Mari kita lihat ucapan-ucapan dari para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in tentang masalah niat ini. Salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah kamu niat, karena niat itu lebih mengena daripada amalan. Jadi belajar niat. Semakin kita belajar niat, semakin kita pandai berniat, maka semakin ganjaran kita ini banyak. Belajar niat, belajar ilmu niat, belajar ilmu ikhlas dan semisalnya. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Zubayd Al-Yami rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai' hatta fi at-ta'ami wasyarab. Saya suka berniat dalam segala sesuatu, termasuk ketika makan dan minum. Jadi ketika makan minum itu niatkan niat yang baik. Saya makan minum supaya sehat, untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sehingga makan minum kita menjadi ibadah karena niatnya niat yang baik. Kemudian beliau juga mengatakan pula, inwi fi kulli syai'in turiduhul khair hatta khurujaka ilal kunasah. Ya, semua yang kamu lakukan itu niatkan kebaikan. Walaupun kamu keluar untuk membuang sampah, niatkan untuk kebaikan. Jadi sampai-sampai keluar untuk membuang sampah itu niat baik. Niatnya apa? Menjaga kebersihan, maka menjadi ibadah. Semua aktivitas yang kita lakukan niatkan dengan niat yang baik, sehingga semuanya itu menjadi ibadah.
Sehingga salah seorang salafus saleh rahmatullah alaihim ajma'in mengatakan, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat tahajudku. Artinya sholat tahajud itu mendapatkan pahala. Demikian pula tidur yang diniatkan nanti malam saya mau bangun, nanti malam saya mau sholat tahajud. Maka di sini tidurnya adalah menjadi ibadah. Tidurnya bernilai ibadah. Ya, niat. Mari kita pandai-pandai berniat. Namun menjaga keikhlasan ini memang sangat sulit. Menjaga keikhlasan ini amat sangat sulit. Tapi kita harus selalu berusaha, kita harus berupaya, kita mujahadah. Ya. Salah seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tiadalah aku mengupayakan sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niatku, karena niat itu selalu berbolak-balik atasku. Artinya yang paling sulit adalah berusaha menjaga niat, berusaha menjaga keikhlasan. Karena niat itu, hati itu selalu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Hati dinamakan qalbu. Innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Jadi hati dinamakan qalbu itu karena yataqallab, karena berbolak-balik terus. Ya. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lainnya, yaitu Mutarrif bin Abdillah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amali bi salahin niyyah. Kebaikan hati itu adalah buah dari kebaikan perbuatan, dan kebaikan perbuatan itu adalah buah daripada kebaikan niat. Jadi rentetannya itu niat dulu, niat yang baik, lalu berbuat sehingga hatinya menjadi baik. Ya, niat yang baik. Amalan kecil karena niatnya baik menjadi besar. Amalan besar niatnya buruk menjadi kecil. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya baik. Niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya yang tidak baik, niatnya yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang salafus saleh yang lain, Ibnu Ajlan rahmatullahi alaih mengatakan, "La yasluhul amalu illa bitalat, at-taqwa lillah, wan niyyatil hasanah, wal isabah." Kata beliau, amalan tidak akan menjadi baik sehingga memenuhi 3 perkara. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua niat yang baik, yang ketiga amalannya benar sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu ya, jadi amalan tidak akan baik sehingga harus ada di dalamnya 3 perkara. Ketika kita mengerjakannya, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kita mengerjakannya dengan niat yang baik, dan amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, termasuk ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Innama yuridullahu azza wa jalla minka niyyataka wa iradatak." Hanya saja yang diinginkan Allah darimu itu adalah niatmu dan tujuanmu. Subhanallah. Ini kata-kata yang dahsyat. Ini kata-kata yang amat sangat dahsyat. Kata beliau, hanya saja yang diinginkan Allah darimu adalah niatmu dan tujuanmu. Artinya yang diminta oleh Allah itu adalah kita ikhlas. Allah tidak meminta kepada kita untuk berbuat yang banyak, berbuat yang besar, tidak. Yang diminta oleh Allah adalah kita berbuat yang baik, dan perbuatan itu dikatakan baik kalau kita ikhlas
dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi di situ Allah mengatakan Allah itu menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala atau ayyukum akbaru amala atau ayyukum a'dhamu amala, bukan. Allah tidak meminta kepada kita amalan yang besar, Allah tidak meminta kepada kita amalan yang banyak, Allah tidak meminta kepada kita amalan yang luar biasa, yang wah atau bagaimana, tidak. Yang diminta oleh Allah adalah amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Seperti apakah amal yang terbaik itu? Amal yang terbaik adalah ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Demikian kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan yang terbaik, dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di situ, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nah, orang ketika hijrah, ini berbicara zaman hijrah dulu ya. Dahulu ketika Mekah masih menjadi negeri kafir, kaum muslimin wajib untuk hijrah ke Madinah, wajib hijrah ke Madinah. Sampai tahun 8 Hijriah ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka Mekah menjadi negara Islam, tidak ada lagi kewajiban hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu niatnya macam-macam. Ada yang niatnya karena Allah, karena Rasulullah, ikhlas, maka dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Ada pula yang niatnya itu karena untuk mencari dunia. Sepertinya prospeknya itu di Madinah itu prospeknya bagus. Atau karena pacarnya dia hijrah ke Madinah lalu dia ikut-ikutan hijrah, maka dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya mendapatkan dari apa yang dia niatkan saja. Jadi semuanya tergantung niatnya. Niatnya baik, ya mendapat kebaikan. Niatnya tidak baik, ya tidak mendapatkan kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala membawakan kisah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya, juga At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih, Al-Haythami juga mengatakan rijalus sahih. Kisah yang unik kisah ini, yaitu ada seorang badui melamar seorang perempuan. Orang perempuan itu panggilannya adalah Ummu Qais. Ummu Qais. Ternyata perempuan itu tidak mau dinikahi oleh orang badui itu, sehingga badui itu harus hijrah dulu. Kalau kamu mau hijrah, aku mau nikah denganmu. Kalau kamu enggak mau hijrah, aku enggak mau nikah denganmu. Akhirnya orang badui itu mau hijrah demi untuk menikahi Ummu Qais. Akhirnya orang badui itu dikenal dengan sebutan Muhajiru Ummi Qais, yaitu orang yang hijrah karena mengejar Ummu Qais. Ya, dia hanya mendapatkan Ummu Qais. Dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ikhlas itu harus 100%. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 110.
yang mana surat Al-Kahfi ini dianjurkan kita membacanya tiap hari Jumat, boleh juga malam Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang baik, yang sesuai dengan sunnah, dan dia jangan menyekutukan Tuhannya dalam beribadah dengan suatu apapun. Ya, ikhlas mengikuti sunnah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tabrani dan yang lain-lainnya, Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan sanadnya hasan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda. Allah mencintai Anda dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ada sebuah hadis, yang hadis ini cukup berat ya, karena agak keras isinya, sehingga sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini beliau nangis sampai pingsan beliau. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhid qala kadhabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama kali dibakar di neraka. Ada juga riwayat yang berbunyi awwalu man tus'aru bihimun nar thalatha. Yang pertama kali dibakar di neraka. Yang pertama dibakar di neraka adalah orang yang mati syahid di medan perang. Dia didatangkan, disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Dia mengakui semua nikmat itu. Lalu dia ditanya, amalmu apa ketika di dunia dulu? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu wahai Allah, sehingga aku mati syahid. Lalu dijawab oleh Allah, kamu dusta, kamu bohong. Kamu dulu itu perang supaya kamu mendapat gelar bahwa kamu adalah pemberani, kamu adalah pahlawan, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Itu yang kamu cari, kamu dapat itu. Sekarang kamu di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Lalu diperintahkan supaya wajahnya ditelungkupkan, lalu dia diseret, dilempar ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta pandai membaca Al-Quran. Hari kiamat dia didatangkan, disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan dia mengakui semua nikmat itu. Lalu dia ditanya, apa amalmu dulu di dunia? Dia menjawab, aku dulu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, semuanya karena engkau ya Allah.
Lalu dijawab oleh Allah, kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu itu belajar atau mengajar ilmu supaya kamu mendapatkan gelar. Ini loh orang alim, orang pintar. Dan kamu dulu baca Al-Quran supaya kamu dapat gelar. Ini loh bacaannya enak. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu semuanya. Itu yang kamu cari. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Lalu wajahnya ditelungkupkan, dia diseret, dilempar ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'a Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bih fa 'arrafahu ni'amah fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil thumma umira bih fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberi rezeki yang banyak, diberi harta yang banyak, bermacam-macam harta dia punya. Kemudian dia dipanggil, disebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dia ngakui semua nikmat itu. Lalu dia ditanya, apa amalmu ketika di dunia dulu? Dia menjawab, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka supaya aku infak di sana ya Allah, melainkan aku infak di sana karena engkau. Aku dulu rajin sedekah ya Allah karena engkau. Lalu dijawab, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan semua itu supaya kamu mendapat gelar bahwa kamu adalah orang yang dermawan, kamu orang yang loman, dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Lalu diperintahkan, wajahnya ditelungkupkan, lalu dilempar ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Muawiyah pingsan mendengar hadis ini. Beliau nangis, beliau pingsan. Sahabat Muawiyah ketika mendengar ini, beliau nangis, beliau pingsan. Lalu beliau mengatakan, Shadaqallah wa rasuluh. Allah maha benar, Rasulnya juga benar. Lalu sahabat Muawiyah membacakan surat Hud ayat 15, ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang niatnya adalah mencari dunia, perhiasan dunia, maka kami akan memberikan kepada mereka dunia itu dan tidak dikurangi dunianya untuk dia. Tapi di akhirat tidak ada untuk mereka apapun selain api neraka, dibakar di neraka. Tujuannya dunia, dia dapat dunia. Akhirat tidak dapat sedikit pun. Allahu Akbar. Karena itu orang yang niatnya itu akhirat untung, dia dapat dunia, dapat akhirat. Orang yang niatnya dunia, dia adalah orang yang rugi karena dia tidak dapat akhirat dan dunia pun mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, kasih Allah bersama anda, Allah mencintai anda, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala meliputi anda kapanpun dan dimanapun anda berada. Salah seorang salafus saleh yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atas jiwa, atas nafsu daripada ikhlas. Karena nafsu tidak mendapat bagian sedikit pun. Jadi kata beliau ini yang paling berat atas nafsu kita, atas jiwa kita adalah ikhlas. Karena nafsu kita tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun, tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan nasib. Salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Berapa banyak saya sudah berusaha untuk menghilangkan riya dari hati saya, tapi ternyata dia tumbuh dalam bentuk yang lain. Jadi sudah berusaha menghilangkan riya, tapi tumbuh lagi, ditutup sini, keluar sana, tutup sana, keluar situ, terus berjuang dan berjuang.
Karena itu salah seorang salafus saleh yang bernama Mutarrif bin Abdullah rahmatullahi alaih, di antara doa-doa beliau, doa ikhlas, beliau mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam afi laka bih wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak fa khalata qalbi minhu ma qad alimta. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon ampun kepadamu apabila hamba sudah taubat kepadamu, ya Allah, ternyata hamba berbuat dosa lagi. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu. Kalau hamba sudah berusaha untuk ikhlas, ternyata hamba di dalam perjalanannya tidak ikhlas. Hamba sudah menyangka bahwa hamba berbuat amalan karena Engkau, ya Allah. Ternyata di dalam hati hamba kecampuran dengan yang lainnya yang Engkau Maha tahu. Ya, inilah hadis yang pertama yang sangat agung. Mari kita lihat di antara kandungan yang bisa kita ambil daripada hadis yang pertama ini adalah anjuran untuk ikhlas dalam semua amal. Kalau amal kita usahakan untuk ikhlas. Kemudian wajib bagi setiap muslim untuk berniat sebelum beramal. Ya, sebelum beramal itu niat, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan baik, perbuatan bermanfaat kalau diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi ibadah. Sehingga kita harus pandai-pandai belajar niat. Setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kemudian para ulama membagi niat menjadi dua pengertian. Yang pertama-tama adalah niat itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, antara sholat duhur, asar dan yang lainnya, antara puasa Ramadan, puasa sunnah dan yang lainnya, dibedakan dari niatnya. Kemudian juga untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara mandi janabah dengan mandi biasa, yang membedakan adalah niatnya. Lalu yang kedua, tujuan niat adalah untuk membedakan tujuan dalam beramal itu apa, niatnya yang Anda cari dalam beramal itu apa. Apakah tujuannya karena Allah semata ataukah tujuannya yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal perbuatan itu bisa menjadi baik, bisa rusak, bisa diterima, bisa ditolak, bisa diberi pahala atau tidak. Semuanya tergantung niatnya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang bahaya riya, bahaya sum'ah. Beramal ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang dan yang lain-lainnya. Riya itu ada dua macam. Yang pertama-tama orang yang beramal murni karena manusia, tidak ada karena Allah. Yang kedua adalah orang yang beramal karena Allah, tapi juga kecampuran karena manusia, dan dua-duanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya sekali seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, tapi niatnya adalah untuk mencari dunia. Amalan akhirat untuk mencari dunia. Kemudian juga wajib hijrah. Hijrah dari negeri kafir. Kalau kita tidak bisa mengamalkan Islam di sana, tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban sebagai muslim di sana, maka kita wajib hijrah ke negeri Islam. Wajib. Kalau kita mampu hijrah, hijrah. Karena kita tidak bisa mengamalkan Islam di sana. Demikian pula wajib hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Dari tempat maksiat ke tempat yang taat. Atau dari keadaan. Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah daripada penyimpangan-penyimpangan menuju jalan yang lurus. Orang-orang yang hijrah karena Allah mendapat keutamaan yang amat sangat besar. Pada akhirnya saya akan menutup dengan ucapan salah seorang tabi'in, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyaqallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik, sedangkan ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya, jangan sampai kita meninggalkan amalan karena manusia. Jangan sampai kita takut riya akhirnya tidak jadi beramal. Takut tidak ikhlas akhirnya tidak jadi beramal. Itu namanya riya, karena kita meninggalkan amal karena manusia. Terus berbuatlah sambil menjaga keikhlasan. Jangan berbuat karena manusia
Jangan meninggalkan amal karena manusia, niatkan karena Allah, jalan terus. InsyaAllah Anda menjadi orang-orang yang ikhlas. Inilah hadits yang pertama. Semoga jelas, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. Di kesempatan malam hari ini sudah kita simak bersama bahwa paparan dalam materi hadits Arba'in Nawawi di hadits yang pertama tentang niat, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin di kesempatan malam hari ini bagi Anda yang ingin berkonsultasi, tafadhol, kami masih membuka kesempatan bagi Anda dan Anda bisa mengirimkannya di 081 3341 83554. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah berniat sekali di awal hari untuk kegiatan seharian penuh? Tiap pagi akan berangkat ke kantor, berniat agar segala langkah dari pagi saat keluar rumah hingga sore kembali ke rumah diniatkan sebagai ibadah untuk Allah, karena takut di tengah aktivitas yang banyak menjadi lupa berniat lagi. Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, amma ba'd. Wa iyyakum. Jadi ketika hendak beraktivitas ya, tiap hari Anda berniat, niatnya karena Allah, niat-niat yang baik, itu bagus. Bahkan kalau bisa semenjak bangun tidur dan niatkan niat yang baik, bahwa Anda hari ini akan berbuat kebaikan semampu Anda, akan menebarkan manfaat dimanapun Anda berada. Jadi seluruh aktivitas Anda pada hari itu dinilai dengan baik. Bahkan juga Anda mulai hari Anda itu dengan sholat, dengan berdoa kepada Allah untuk minta supaya hari itu oleh Allah dijadikan sebagai hari yang baik, hari yang penuh dengan kebaikan. Anda dihindarkan dari maksiat, Anda dimudahkan berbuat taat, Anda dimudahkan oleh Allah melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah. Kalau ada amalan-amalan yang buruk yang bisa mendatangkan murka Allah, maka Anda oleh Allah dihindarkan. Ya, berdoa seperti itu terus, bagus itu. Jadi niat mulai pagi ya, itu bagus sekali. Bagus sekali, hanya saja amalan-amalan tertentu itu perlu niat sebelum amal. Seperti ketika mau sholat, dan niatnya ketika mau sholat itu mau takbiratul ihram itu niatnya. Ya, jadi niat itu sebelumnya. Itu penting sekali. Semakin orang itu pandai berniat, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Karena ada kalanya satu amalan itu bisa kita masukkan di dalamnya beberapa niat. Dan kita harus belajar karena itu ilmu yang sangat agung. Ilmu yang sangat agung itu adalah ilmu kita pandai dalam satu amalan mengumpulkan di dalamnya itu banyak niat. Jadi Anda catat ya, misalnya Anda mau nikah misalnya. Ketika mau nikah itu niatnya apa saja? Niatnya yang banyak. Sehingga ketika Anda nikah itu Anda mendapatkan pahala dari semua niat Anda. Ya, ini ada beberapa pertanyaan tapi di luar materi dan kami tidak menjawab yang di luar materi. Saya kira cukup mungkin itu aja. Dan insyaallah dengan demikian hadits Arba'in Nawawi lengkap mulai dari hadits yang nomor 1 sampai hadits yang nomor 42, dan mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma arzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatihi. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم وادخلنا في شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين.
Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Kumpulkan kami dalam kelompok beliau, wafatkan kami di atas agama beliau. Berilah untuk kami semuanya syafaat beliau. Berilah kami minum dari al-haud, dari telaga beliau. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama beliau, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan tahu. Dan kami mohon ampun ya Allah kalau kami sempat menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu. Jadikanlah kami ikhlas dalam semua aktivitas kami ya Allah. Lahir kami, batin kami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kami, jadikanlah ikhlas semuanya karena Engkau. Keluarkan niat-niat untuk selainmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.